Ada sebuah persoalan yang kerap diulang oleh Presiden Prabowo Subianto tak kalah tampil berbicara di berbagai kesempatan, yakni korupsi. Begitu muaknya pada keserakahan sejumlah orang yang tanpa hati menghalalkan segala cara ini, Prabowo sampai merasa perlu mengubah pos anggaran agar tidak terjadi kebocoran dan menjadi bancakan para koruptor. Paling mutakhir adalah ketika diwawancara 7 jurnalis di kediamannya beberapa waktu lalu. Kepada Prabowo, pemimpin redaksi TV One lalu Marasa Triawangsa mempertanyakan perihal kebijakan pemerintah merealokasi anggaran yang dikhawatirkan justru berdampak pada pelambatan sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% sulit terwujud. Dengan lugas, Prabowo menjawab bahwa perubahan proyeksi itu dilakukan agar dana yang sudah dianggarkan lebih tepat sasaran, tidak menjadi bulan-bulanan untuk dimainkan demi keuntungan pribadi. Kebijakan itu diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Disebutkan perlu adanya penghematan sebesar 256,1 triliun rupiah di kementerian, termasuk pemangkasan anggaran belanja operasional dan non-operasional, di antaranya belanja operasional perkantoran, perjalanan dinas, dan pembangunan infrastruktur. Dengan pengalihan akan ada pelambatan. Tapi nanti akan dikejar gitu, karena yang kita hemat kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan, ya kan? Yang kita hemat itu adalah hal-hal yang kita sudah yakin akan hangus oleh korupsi. Lebih jauh, Prabowo menguraikan salah satu dampak dari efisiensi perjalanan dinas para menteri dan pejabat di kabinet ada penghematan lebih dari 20 triliun rupiah yang bisa digeser untuk merenovasi puluhan ribu sekolah rusak. Perjalanan dinas ke luar negeri, kalau yang perlu harus saya kirim Menteri Menko Erlangga, kamu ke Washington, kemudian Menteri Keuangan, kamu wakili kita G20, kemudian Menteri, itu perlu. Tapi kalau rombongan pergi untuk studi banding ini, studi banding itu, iya kan, come on. Kita bisa hemat berapa puluh triliun loh dari perjalanan dinas saja. Ya kan, 20 triliun kalau nggak salah, 22 triliun kita hemat. Iya kan, 22 triliun perjalanan dinas. Bapak tahu untuk perbaikan sekolah, ya, berapa ya, 17.000 sekolah kalau tidak salah, itu 19 triliun. Jadi dengan 22 triliun yang nggak ke sana, kita bisa perbaiki 19 triliun lagi, 19.000 sekolah lagi. Rencananya, mulai tahun ini, Prabowo akan membangun 200 sekolah rakyat berasrama untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Prabowo tidak ingin ada orang tua yang karena miskin tak mampu menyekolahkan anaknya. Ini untuk mematahkan mata rantai kemiskinan. Anak orang miskin, bapaknya miskin, ibunya miskin, anaknya tidak boleh miskin. Apalagi cucunya. Anaknya kita sekolahkan, keluar, dan dia nanti akan angkat orang tuanya keluar dari kemiskinan. That is our strategy. We are ambitious. Kita berpikir besar, grand, karena Indonesia besar. Kalau kita berpikir kecil, kalau kita berhati kecil, hasilnya tidak. Jadi itu contoh. Satu sekolah kita hitung membutuhkan mungkin 150 miliar. Survei penilaian integritas yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan masih kerap terjadi penyalahgunaan di sektor pengadaan barang dan jasa. Bahkan, suap dan gratifikasi mencapai 90% terjadi di kementerian atau lembaga dan 97% di pemerintahan daerah, termasuk gratifikasi dalam promosi atau mutasi jabatan. Memindahkan skala prioritas untuk hal-hal yang lebih penting ini menjadi strategi Prabowo untuk mempersempit ruang gerak maling duit rakyat. Bahkan saking jengkelnya, Prabowo berencana memenjarakan para koruptor ke pulau di tengah laut yang banyak ikan hiunya. Nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat
yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau. Kalau mereka mau keluar, biar ketemu sama hiu. Men of our time.